Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan data, yaitu bagaimana membaca serta menafsirkan data dalam bentuk tabel. Silahkan adik-adik simak pembelajaran kita dan jangan di-skip, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Mari kita masuk ke contoh pembahasan soalnya. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah tabel dan tabel ini merupakan data pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Tabel tersebut dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian sebelah kiri terdapat jenis pekerjaan orang tua. Kemudian untuk tabel sebelah kanan ini merupakan jumlah ataupun banyak siswa kelas 4 tersebut. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada 5 jenis pekerjaan, yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, dan wira swasta. Nah, berdasarkan tabel ini, kita akan membaca serta menafsirkan data-data yang ada. Kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan ya, yang sesuai dengan data tabel tersebut. Perhatikan. Di sini sudah ada beberapa bentuk pertanyaan yang akan kita bahas. Kita akan menjawab pertanyaan pada tabel tersebut. Untuk bagian yang pertama, kita akan membaca tabel. Pertanyaannya, perhatikan, berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Kita perhatikan pada tabelnya, di sini ada jenis pekerjaan. Kita cari yang pekerjaan orang tuanya sebagai pegawai negeri, ini terdapat pada baris pertama. Untuk pegawai negeri terdapat 4 siswa, maka jawabannya adalah banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri berjumlah 4 siswa. Nah, ini cara untuk membaca tabelnya. Kita masuk ke contoh pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Perhatikan untuk petani ini terdapat pada baris atau kolom keempat. Petani di sini berjumlah 11. Maka banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani berjumlah 11 siswa. Pertanyaan berikutnya. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Nah, ini kita mencari pekerjaan yang paling banyak. Perhatikan angka pada jumlah siswa atau pada banyak siswa yang angkanya paling banyak atau yang menunjukkan angka tertinggi. Nah, yang menunjukkan angka tertinggi di sini adalah 13, yaitu pedagang. Maka jawabannya adalah jenis pekerjaan yang paling banyak adalah pedagang. Nah, inilah cara untuk membaca data dalam bentuk tabel tersebut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu cara menafsirkan data dalam bentuk tabel. Bentuk pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Perhatikan wira swasta ini terdapat pada kolom paling bawah ya. Wira swasta ada 6 siswa. Siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wira swasta berjumlah 6. Nah, pertanyaannya kita akan menghitung pekerjaan orang tua selain dari wira swasta, maka yang kita hitung adalah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai pedagang, dan sebagai petani. Ini kita jumlahkan banyak siswanya, maka pekerjaan selain wira swasta sebanyak 4, ditambah 5, ditambah 13, ditambah 11, maka hasilnya menjadi 33. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kelima. Jenis pekerjaan apa yang paling sedikit? Perhatikan yang paling sedikit. Di sini yang paling sedikit berarti angkanya yang paling kecil. Perhatikan pada kolom banyak siswa atau jumlah siswa.
angka yang terkecil ditunjukkan oleh pegawai negeri, ya. Berapa jumlahnya? Ada 4. Maka jawabannya adalah jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah pegawai negeri. Jumlahnya 4 orang atau 4 siswa. Masuk ke pertanyaan ke-6. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Perhatikan, siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani berjumlah 11 orang, kemudian siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang berjumlah 13 orang. Untuk pertanyaannya, berapa selisih? Karena pertanyaannya selisih, untuk selisih ini berarti kita kurangkan. Maka selisih petani dan pedagang adalah kita kurangkan, yaitu 13 dikurang 11. Maka jumlahnya adalah 2 orang atau 2 siswa. Pertanyaan yang ketujuh, berapa jumlah siswa kelas 4 tersebut? Maka untuk menjawab jumlah siswa, ini banyak siswa kita jumlahkan keseluruhannya. Pegawai negeri sebanyak 4 siswa, kemudian ditambah dengan pegawai swasta sebanyak 5 siswa, pedagang sebanyak 13 siswa, dan petani sebanyak 11 siswa, dan yang terakhir wira swasta sebanyak 6 siswa. Kita jumlahkan keseluruhannya sehingga menjadi 39. Nah, itulah tadi cara-cara untuk membaca data dalam bentuk tabel dan juga cara untuk menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan soal. Perhatikan adik-adik, di sini sudah ada sebuah data banyak pengunjung perpustakaan selama 1 minggu. Di sini terdapat hari, yaitu dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan di sini terdapat banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan tersebut dalam 1 minggunya. Perhatikan di sini ada 6 bentuk pertanyaan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan data banyak pengunjung perpustakaan selama 1 minggu. Coba kalian kerjakan latihannya berdasarkan dengan tabel tersebut. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah pada video dari awal hingga akhir pembahasan tadi. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini, bagaimana cara untuk membaca data dalam bentuk tabel, serta menafsirkan data dalam bentuk tabel. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Rumah Gemar Matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.